itu struktur, apa itu kaidah. Oke, ada yang mau tanya? Ya, ada paham ya? Ini dapat apa nak? Kaidah, sana? Kaidah, sini? Struktur, ini? Iya, oke. Struktur itu ada 3, pengenalan isu, penyampaian. Udah selesai lah Ibu? Nah sekarang kita mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi untuk masing-masing kelompok silakan presentasikan hasil kerjanya. Yang pertama itu struktur teks editorial dulu. Siapa yang sudah selesai? Kelompok 1. Kelompok 1 udah, silakan presentasikan hasil kerjanya. Untuk yang lain boleh mengomentari ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin menganalisis struktur teks editorial. Editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi, seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur teks editorial meliputi 1. Pengenalan isu atau tesis, 2. Argumentasi, dan 3. Penugasan. 1. Pengenalan isu. Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik atau BPJS menyebut melemahnya perekonomian berimbas pada menjolaknya angka pengangguran yang pada kuartal 3 tahun 2015 ini mencapai 7,56 juta orang. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ini harus bekerja lebih keras lagi agar roda perekonomian kembali bergerak cepat. 2. Penyampaian pendapat atau argumen. Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan. Penyampaian pendapat atau argumen. Paragraf kedua, 3, 4, 5, dan 6. Penyampaian pendapat paragraf 2 sampai 10 dan penegasannya paragraf ke-7, yaitu selain itu realisasi belanja pemerintah harus didorong secepat mungkin, termasuk pemerintah daerah yang selama ini sangat menunda penyerapan anggarannya. Belanja pemerintah terutama belanja barang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian. Kita tunggu gebrakan pemerintah untuk menangani membeludaknya angka pengangguran tersebut. Demikian itu presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
editorial. 1. Menggunakan kalimat retoris. 2. Menggunakan kata-kata populer. 3. Menggunakan kata ganti pengundur. 4. Banyaknya menggunakan fungsi kausalitas. Nah, dari kelompok kami tidak mendapatkan ciri-ciri dari yang pertama, yaitu menggunakan kalimat retoris. Kami hanya mendapatkan itu yang kedua, 3 dan 4, yaitu penggunaan kata populer. Terdapat pada paragraf 3, yaitu efficient dan survive. Berikutnya paragraf 5, yaitu megah-megah, dan paragraf 6 digunakan, paragraf 9 yaitu kambing hitam. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Terdapat pada paragraf 1, yaitu karena itu pemerintah di bawah kepemimpinan. Paragraf 3, data-data BPS ini harus dijadikan acuan. Paragraf 10, intinya pemerintah harus tetap optimis. Yang keempat, menggunakan kondisi kausalitas. Terdapat pada paragraf 3, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dan selebihnya beberapa kalimat dengan kata karena dan sebab pada paragraf 1, 3, dan 7. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan